Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mengupas habis tentang bagaimana cara mengatasi busuk buah pada tanaman cabai. Pasti kalau musim hujan kayak begini tuh tanaman cabai pasti mengalami busuk buah. Busuk buah merupakan salah satu jenis penyakit yang berasal dari organisme pengganggu tanaman. Penyebab penyakit busuk buah biasanya akan menyerang dari beberapa tanaman, terutama tanaman cabai. Busuk buah biasanya akan menyerang tanaman cabai yang masih muda, tua, dan sudah hampir matang sempurna. Nah, biasanya suka menyerang nih kayak begini. Nah, kayak begini. Ketika tanaman cabai sudah menunjukkan beberapa gejala, mulai dari buah yang muda, maka sudah lama terinfeksi penyakit busuk buah tersebut. Penyakit busuk buah tersebut akan mengakibatkan penurunan kualitas buah. Seperti ini, mengakibatkan penurunan kualitas buah, produktivitas menurun, dan kegagalan panen, bahkan akan mempercepat kematian si tanaman. Maka harus berhati-hati, harus segera dikendalikan. Harus segera dikendalikan. Penyakit busuk buah pada tanaman cabai dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyakit busuk buah dikarenakan oleh terinfeksi bakteri dan penyakit busuk buah diakibatkan oleh lalat buah. Ini kebanyakan nih dari sekian banyak populasi tanaman cabai di perkebunan kami tuh terkena akibat lalat buah ya. Nah, apa sih itu penyakit terinfeksi bakteri? Dulu saya akan bahas tentang penyakit terinfeksi bakteri. Yang pertama, busuk diakibatkan infeksi bakteri. Penyakit busuk yang diakibatkan oleh bakteri biasanya bakteri tersebut berupa bakteri Erwinia. Bakteri ini akan menyerang tanaman cabai yang masih berbuah muda. Nah, yang masih berbuah muda seperti ini dan sudah hampir matang. Ya kebanyakan sih yang begitu ya gejalanya. Yang akan menunjukkan gejala awal yaitu tangkai buah akan membusuk atau kering. Nah, tangkai buahnya akan membusuk atau kering. Pangkal ujung berwarna coklat. Biasanya juga kelopak buah akan mengalami perubahan warna. Kelopak buah akan mengalami perubahan warna. Dan penyakit busuk buah yang diakibatkan infeksi bakteri ini, jika tidak diatasi, akan mengakibatkan buah akan mengalami kebusukan yang parah. Ini udah mulai parah, tapi makanya harus dikendalikan pakai kimia ya. Kegagalan panen dan bahkan buah cabai akan berjatuhan. Ya, berjatuhan sebetulnya ini banyak berjatuhan ke bawah nih banyak. Cara pengendaliannya gimana? Yang mudah. Yang pertama, menggunakan bibit unggul tahan terhadap penyakit. Jadi di bibit itu harus bersertifikat bibitnya. Nggak boleh bibit asal-asalan. Kalaupun mau bibit pembibitan sendiri, kita itu harus perlakuan khusus lah untuk pembibitan. Lalu melakukan sanitasi dengan menjaga kebersihan lingkungan dan lahan tanaman. Nah, ini kan tuh udah gak disanitasi tuh, gak dibersihin. Jadi antara gulma dan si
penyakit tuh ini hampir tidak terlihat ya. Makanya jangan ditiru, ini mau sanitasi hari ini rencana melakukan penanaman tidak terlalu rapat, terutamanya pada musim penghujan. Nah begini, jadi kalau musim penghujan tuh si hama tuh mudah untuk merambatnya. Jadi si posisi jarak tanam tuh harus ideal lah. Ini saya gunakan 60 kali 60 untuk jarak tanam di sini. Melakukan pemusnahan buah yang sudah terinfeksi atau membuang pada daerah yang jauh. Jadi kalau ada yang buah sudah terinfeksi, kita harus buang semua, lalu diamankanlah, dijauhkan dari si lahan perkebunan kita supaya tidak menular. Gunanya itu menggunakan metode penanaman mulsa plastik untuk mengurangi kelembaban media tanah. Kalau saya sih ini gak pakai mulsa ya, karena tadinya sih untuk penelitian. Makanya ini dianjurkan untuk teman-teman agar pakai mulsa. Jangan seperti saya ini nih. Ini kurang maksimal kalau dipakai gak pakai mulsa. Melakukan penyemprotan dengan bakterisida. Itu ya harus berbahan kimia, kita harus melakukannya, nanti akan dipraktek. Jadi untuk pengendalian hama penyakit itu harus intensif ya, harus tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Yang kedua saya akan membahas. Yang pertama kan tadi akibat terinfeksi. Yang kedua, busuk diakibatkan lalat buah nih yang sering ditemui dikala di musim penghujan. Busuk diakibatkan lalat buah merupakan salah satu masalah atau gangguan yang sering terjadi pada berbagai tanaman hortikultura, tanaman sayuran nih sering dijumpai nih. Apalagi musim penghujan begini pasti sering dijumpai. Terutamanya pada tanaman cabai. Lalat buah akan menyerang tanaman cabai yang masih berbuah muda hingga tua. Gejala yang akan ditimbulkan adalah buah berwarna kekuningan. Nah, seperti ini nih. Buah berwarna kekuningan, kecoklatan, dan ada beberapa lubang pada buah. Itu lubang bekas ulat. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Buah akan berbentuk abnormal. Buah yang sudah terinfeksi lalat buah akan mengalami perubahan yang sangat berbeda. Bisa dilihat nih, jadi seperti ini. Hal ini dikarenakan lalat buah akan berkembang biak di dalam buah. Buah yang sudah terkena oleh lalat buah ini nih harus dibersihkan lah, disanitasi dari lahan agar dicabut. Nah, jangan menempel-nempel seperti ini. Makanya untuk hari ini saya akan membersihkan lah untuk pengendaliannya. Nah, adapun untuk pengendaliannya yaitu masih yang pertama, memilih bibit atau benih tahan terhadap serangan hama penyakit lalat buah. Makanya bibit harus bersertifikasi lah. Saya anjurkan bibit harus bersertifikasi supaya nggak terlalu inilah. Melakukan sanitasi kebun atau lingkungan sekitar. Tadi udah dibahas di nomor 1. Lagi-lagi tentang sanitasi ya. Ini kelemahannya kalau nggak pakai mulsa itu si gulma cepat tumbuh. Melakukan penanaman dengan metode yang tepat dan tidak bekas dari tanaman lain yang sebelumnya. Jadi maksudnya kalau punya sisa bibit itu nggak boleh langsung ditanam di lahan baru. Takutnya seperti ini, takutnya banyak virus lah, banyak bakteri, banyak apalah. Makanya harus fresh lah kalau misalkan kalau mau tanam banyak sih kayak begini nih. Ini untuk populasi 700 pohon nih.
cabai. Yang selanjutnya langsung melakukan pemasangan perangkap lalat buah. Nantilah untuk perangkap lalat buah saya akan bahas di video selanjutnya. Ini yang terpenting kita bagaimana sih cara pengendaliannya di video ini. Apa-apa saja yang harus kita lakukan apabila tanaman cabai kita seperti ini gitu. Dan tentunya penyemprotan insektisida berbahan aktif. Ya nanti di video selanjutnya saya akan langsung lah mempraktekkan gitu bagaimana cara pengendalian hama penyakit menggunakan penyemprotan insektisida. Ya baik, segitu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang dipahami. Untuk terus mensupport channel Taman Langit ini, marilah semua untuk terus dukung, subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.